Salam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian, renungan selama masa Advent, renungan santapan jiwaku. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalankan kehidupan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diundang untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan kita dengar dari Injil Lukas bab 1 ayat 5-25. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Di zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elizabeth itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elizabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait Allah. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elizabeth istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kembali kita melihat keteladanan iman orang-orang yang begitu setia kepada Allah. Keteladanan iman yang kita bisa dengar hari ini adalah dari keluarga Zakaria dan Elizabeth. Ini sungguh menarik. Ada sesuatu yang menarik sebab Zakaria dan Elizabeth sudah berumur usia lanjut dan mereka tidak mempunyai keturunan. Tetapi Allah sekali lagi menyatakan cintanya, kebesaran dan kekuasaannya. Di sini ada satu momen yang bisa kita renungkan, yaitu bahwa tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jikalau Allah berkenan, apapun akan terjadi. Tetapi ada hal yang ingin kita garis bawahi, yaitu keteladanan iman sekali lagi.
Di sini dikatakan Zakaria dan Elizabeth adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah. Mereka hidup menurut segala perintah dan ketetapan dengan tidak bercacat. Di sini ada satu kata tidak bercacat. Berarti ada kesucian, ada kemurnian, ada ketulusan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Kalau kita dengar di dalam sabda bahagia. Dan itulah yang kita dengar hari ini. Ia adalah orang benar di hadapan Allah dan tidak bercacat. Dan keturunannya pun menjadi keturunan yang kudus di hadapan Allah, yaitu Yohanes. Saudara-saudari, apa yang mau kita renungkan hari ini? Yang pertama, kebesaran dan keagungan Allah. Kebesaran dan keagungan Allah adalah gambaran hidup yang harus kita renungkan dalam hidup ini. Bahwa Allah berkenan. Allah akan mampu mengubah kehidupan manusia jikalau manusia membuka diri kepada Allah dan membiarkan hidupnya dituntun oleh rahmat dan roh Allah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah satu-satunya kekuatan hidup kita. Sebab Ia Allah yang maha benar, Allah yang maha suci, Allah yang maha kuasa. Keagungannya tiada terhingga. Sehingga panggilan hari ini adalah panggilan untuk percaya kepada kehendak Allah. Bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya untuk mencintai manusia. Makanya Ia datang ke dunia. Ia ingin menghapus aib manusia. Ia ingin menghapus dosa manusia. Seperti Ia menghapus aib Elizabeth yang mandul. Ia mampu pula menghapus aib kita terhadap teristimewa dosa-dosa kita. Kalau kita mau percaya kepada kebesaran Allah, percaya kepada pengampunan dan rahmat pertobatan. Masa Advent adalah masa yang berahmat, di mana Tuhan ingin datang menyentuh, menjamah hati, pikiran, jiwa setiap orang yang mau datang memohon pengampunan daripadanya. Yang kedua, cara hidup orang-orang Kristiani adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, yaitu hidup yang benar di hadapan Allah dan setia kepada perintahnya dan hiduplah kudus di hadapan Allah. Inilah panggilan hidup Kristiani. Sebab kita meneladani cara hidup Kristus yang setia kepada kehendak Bapa, yang hidupnya benar dan tidak bercacat. Ia adalah yang kudus yang datang menyatakan dan membawa kekudusan itu bagi manusia. Maka saudara-saudari, sebagai orang-orang pilihan, orang-orang Kristiani, pengikut Kristus yang setia, kita semua harus mempunyai keinginan, hasrat, niat untuk menjadi kudus, untuk menjadi benar di hadapan Allah. Kita harus punya niat untuk kembali kepada kebenaran Allah. Niat untuk hanya mengandalkan Allah dan percaya kepada setiap firman, setiap perintah, setiap ketetapan dan ajaran yang disampaikan Allah melalui Injilnya, melalui kitabnya yang kudus. Hanya melalui kekudusan, kemurnian hati, pikiran dan jiwa, kita mampu bersatu dengan Allah di dalam kesempurnaan. Tuhan memberkati kita selama masa Advent ini dengan berkat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.